tentang apa sih asuransi dan kenapa mesti punya asuransi. Ini sebetulnya modul 1 buat tim Gaspol, terutama semua agent baru harus dengar. Jadi di sini kan biar apa ya? Biar kita tuh ngerti. Kita tuh jualan, kita tuh mau orang punya, tapi kita sendiri nggak percaya. Energinya tuh nggak ke ke transfer gitu loh. Kalau kita sendiri belum punya, atau kita sendiri ragu, atau kita sendiri gimana, kadang kita tuh nggak bisa transferin asuransi. Dan di saat kita nggak ngerti basic asuransi, ya jadi konsep asuransi kita jadi nggak bisa jelasin juga ke klien. Karena klien itu beli karena percaya konsepnya. Jadi bukan kita nggak jualan produknya, tapi jualan konsepnya untuk melindungi dia. Jadi dengerin Helen, kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya. Oke, silakan Helen. Hai guys, udah lama gue nggak turun gunung. Males ngajar. Dengerin aja Heidi, udah lama banget gak ketemu. Sil. Siapa lagi nih di sini? Fanny, Dina, Ana, Neni, Yose. Aku belum pernah ketemu Matthew. Phoebe itu siapa ya? Vero dari Mami. Oh, oke. Vero tahu ya? Vero? Matthew, kalau Matthew siapa ini? Korbannya Melia. siapa? Melia. Hai Matthew. Siapa lagi? Matthew dan Melia. Ini mencari ini nih, gue pengen nge-mapping siapa sih sebenarnya audience gue. Jadi sama kayak kalau kita mau ada aku dong Cece, yang lucu imut-imut. Helen. Mana itu Hani? Hai. Gila udah lama banget PPKM. Oke. So, ini gue lagi mau mapping siapa aja yang jadi audience gue. Jadi sama aja kalau kita mau bikin iklan kan sama tuh ya, kalau kita kan harus iklan. Kalau kita mau jadi agen asuransi yang baik, kita iklan, tapi iklan itu kan harus tepat kepada siapa kita bicara. Sama kayak gue di sini ngelihat ini kebanyakan sebenarnya sih udah paham semua. Mungkin yang masih baru itu Matthew mungkin udah. Yang lainnya sih udah paham. So, Eno, gue boleh dijadiin co-host gak? Bentar. So anyway, kalau gini, karena orang-orangnya adalah muka-muka lama, jadi gue akan share-nya bukan share modul deh ya. Share modul kayaknya mungkin udah memuntah kalian semua juga ngebacanya. Jadi, kita pakai cara yang lain aja. Oke. So, gue akan pakai, ini kelihatan semua ya whiteboard-nya. So, gue akan pakai whiteboard aja. Kita. Nah, ini asuransi itu sebenarnya cuma ada 3. Nah, ini. Ini kelihatan ya? Ada suara-suara sih. Ada Pak, ada sih. Ya, whiteboard-nya mengacau. Oke. Asuransi itu sebenarnya cuma ada 3 sih jenisnya menurut gue. Ada asuransi jiwa, ada kesehatan, dan ada yang namanya penyakit kritis. Sorry, nggak kelihatan layarnya, whiteboard-nya. Atau thanks, Mike. Yo. Oke. Udah ya. Jiwa, kesehatan, dan penyakit kritis. Penyakit kritis ini kalau di luar negeri itu sebutannya bukan lagi penyakit kritis, tapi namanya income protection. Okay. Jiwa dan penyakit kritis itu sebenarnya sama. Yang keluar adalah rupiahnya atau dolarnya. Oke. Jadi cash keras. Jadi buat teman-teman yang baru yang masih belum paham bedanya antara kesehatan. Gue udah punya asuransi kesehatan itu loh yang penyakit kritis itu. Oke.
asuransi penyakit kritis itu berbeda dengan asuransi kesehatan. Karena asuransi penyakit kritis memberikan cash keras pada saat kita terdiagnosa penyakit kritis. Tetapi kalau asuransi kesehatan itu adalah biaya rawat inapnya, biaya pada saat sakit, biaya menuju sehat. Oke, itu namanya asuransi kesehatan. Asuransi jiwa juga sama. Asuransi jiwa memberikan cash keras. Jadi dua ini memang secara nature-nya berbeda dengan asuransi kesehatan. Oke. Nah, kenapa sih sebenarnya kalau ditanya lagi, mungkin semua udah banyak yang tahu, kenapa kita perlu asuransi jiwa, kesehatan atau penyakit kritis? Karena kalau jiwa, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita tahu gampang. Oke. Enak. Kita tinggal jadwalin kapan kita bayar asuransi untuk berapa UP-nya. Penyakit kritis juga kita nggak tahu nih, dan kesehatan. Kita nggak tahu kapan kita akan sakit. Karena semua orang jaminan pasti akan sakit. Mau sakit keras, mau sakit ringan, mau sembuh, ataupun langsung menghadap yang kuasa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, 100% jaminan pasti akan meninggal semuanya. Oke, itu udah pasti. Oke. Oleh karena itu yang hari ini banyak nih teman-teman, ada yang di Instagramnya, di Instastory-nya tuliskan 100% probability of death is 100%. Oke, kita semua pasti akan meninggal. Kapannya kita nggak tahu, tapi pasti akan meninggal. Jaminan mutu, pasti meninggal. So, kenapa kita nggak siapin dari sekarang? Gitu kan intinya. Oke. Nah, sekarang kalau ada yang sebut dengan ini siapa lagi yang baru nih? Ini tuh. Anyway, gue lanjutin aja ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang perlu asuransi? Yang perlu asuransi itu udah pasti adalah semua orang. Enak ya, ngomongnya sih enak nih, semua orang. Sama kalau misalnya, kalau kita ngomong semua orang itu sama kayak kalau kita ke rumah makan, ke restoran. Kak, di sini yang enak yang mana? Semua, gitu. Rese kan, kalau dijawabnya seperti itu. So, sebenarnya bisa kita segmentasi. Yes, memang semua orang. Kenapa? Karena semua orang pasti akan meninggal, semua orang pasti akan sakit. Nah, tapi yang kalau mau diutamakan itu siapa? Sebenarnya adalah pencari nafkah. Kenapa? Karena pencari nafkah itu banyak orang-orang yang tergantung dengan dia. Pasangannya, bisa suami atau istri, anak, dan bahkan orang tua. Oke. Jadi semua orang itu, tapi siapa sih yang paling utama? Yang paling utama adalah pencari nafkah. Karena banyak yang tergantung dengan dia. Kalau dia meninggal, apa yang terjadi dengan si orang-orang yang bergantung hidupnya pada dia? Oke. Nah, pencarian nafkah itu kan sebenarnya banyak ya sifatnya. Ada yang ada yang employee lah. Oke. Ada employee, ada pengusaha. Sebenarnya dua ini sih ya, atau profesional. Bedanya pengusaha sama profesional apa sih? Kalau profesional ini seperti dokter, artis, ya, ini adalah profesional. Oke. Pilot, ini adalah profesional. Kalau pengusaha, kita sudah tahu pengusaha, employee atau karyawan kita tahu semua. Ini kacung-kacung kampret kalau di sini. Oke? Nah, kalau employee itu, kenapa perlu asuransi? Oke, sekarang gini dulu deh. Asuransi apa sih yang diperlukan sebenarnya? The first and foremost, buat yang baru-baru di sini atau masih yang sudah cukup lama, yang penting pertama kali adalah kalau orang mencari asuransi, yang perlu ditanya adalah, lo sudah punya belum asuransi kesehatan? Oke, yang as charge atau yang sesuai tagihan. Sudah punya belum asuransi kesehatan? Kalau dia customer ke gue, oke, banyak yang bilang gini, customer itu minta apa ya kita turutin aja. Oke, beda orang, beda cara. Tapi kalau gue, misalnya orang gue mau cari asuransi, gue lagi mau cari asuransi jiwa, gue akan tanya dulu, satu, pertanyaannya, lo sudah punya asuransi kesehatan belum? Oke. Jika ya,
Jadi pertanyaan ini ya, sudah punya asuransi kesehatan? Jika ya, maka lanjut, dia bisa punya asuransi jiwa. Jika tidak, no, maka ini kita harus prompt. Dia harus prompt dan kita harus ingatkan dia kepentingan dari asuransi kesehatan. Kenapa sih asuransi kesehatan penting? Oke. Selama kita masih hidup, si pencari nafkah. Semara pencari nafkah masih hidup dan sehat, dia bisa menghasilkan uang. Mau untuk biaya hidup kah? Mau untuk dana pendidikan kek? Mau untuk apa lagi? Mau untuk renovasi, untuk orang tua, dan lain sebagainya. Selama dia masih hidup dan sehat, dia bisa. Tetapi kalau misalnya dia itu sakit dan tidak ada asuransi kesehatan, maka semua ini bisa bye-bye lah. Oke, gone. Ini masuk pilihannya ya, kalau nggak Siloam. Ya, harapan kita apa lagi? Mau Pertamina, Hermina. Sini aja duitnya. Oke. Tuh, kalau misalnya dia tidak punya asuransi kesehatan. Oke. Nah, pertanyaan kedua yang selalu gue tanyakan adalah, kalau misalnya dia sudah punya asuransi kesehatan dan dia mau asuransi jiwa, gue akan tanya dulu pertanyaan paling pamungkas. Lo udah punya berapa? Oke. Dan ini selalu works. Lo sudah punya berapa? Kita harus review dulu. Kalau dia tidak tahu apa yang dia punya, nah ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita untuk edukasi. Asuransi jiwa ini kan ada bentuknya bermacam-macam ya. Ada tradisional, ada unit link. Itu kebutuhannya berbeda-beda. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Lo udah punya berapa? Terus kalau dia mau nambah, gue akan tanya, untuk apa? Ini pertanyaan yang lebih menohok mereka lagi. Kenapa? Karena kalau ditanya, oke, dia ya aku pengen nambah aja, gitu kan ya. Lo harus prompt. Promptnya apa? Ini lo gunanya untuk warisan, untuk nanti kalau lo meninggal lo akan ninggalin, atau untuk bayar hutang. Jadi jaga-jaga kalau misalnya dia meninggal, hutangnya tertinggal, apakah anak-anaknya akan dikejar-kejarin sama ini yang apa sih namanya debt collector, atau yang ketiga misalnya dia untuk jaga-jaga. Ini jaga-jaga biasanya kalau anak-anaknya masih kecil. Ya gue make sure kalau gue kenapa-napa, ya anak gue masih tetap bisa sekolah. Oke, jadi harus ditanya nih, warisan, bayar hutang, atau jaga-jaga. Ini bisa ditanya. Nah, nanti anak kecil ini akan kalian jadikan prompt untuk anak ini sudah punya askes belum? Oke, istri, suami, sudah punya askes belum? Oke. Nah, karena untuk warisan, kenapa harus dibedakan? Warisan itu sebenarnya kalau misalnya intinya tidak akan dinikmati saat hidup. Ini intinya pokoknya dikasih aja. Oke. Jadi kalau warisan ini biasanya jumlahnya memang dia udah kira-kira tahu ya, kira-kira tahu jumlahnya. Oke. Dan dia udah siapin aja, udah relain duitnya. Nah biasanya kalau warisan ini nanti akan gue kasihnya yang bentuknya tradisional. Kalau di kita itu MEA. Wah, ini lagi rame nih MEA. Oke. Kalau misalnya dia untuk hutang, dia lo akan harus bertanya. Dan ini selalu works. Dan ini yang selalu gue tanyakan kepada calon nasabah gue. Dan selalu mereka jadi terbuka pikirannya. Hutang lo berapa sih? Dan berapa lama? Oh gue hutangnya ya kira-kira gue perlulah misalnya 700 juta Len. Oh ya, cicilan lo masih berapa lama?
Sekitar 6 tahun lah. Oke. Dari sini, menurut kalian tepat nggak kalau gue kasih Mea? Gue rasa sih kurang tepat ya. Kalau di pandangan gue itu kurang tepat. Di pandangan kalian kalau ada yang mau sharing silahkan. Jawab, kenapa tuh? Kenapa nggak tepat? Ayo, kenapa tepat? Biar interaktif dong. Iya, kenapa sih kurang tepat? Oke. Karena Mea ini kan dihubungnya sampai seumur hidup. Mea ini whole life kan. Intinya lo bayar terbatas sampai seumur hidup. Padahal kebutuhan dia berapa? Ini yang paling penting. Ya, 6 tahun aja. iya, dia cuma butuh 6 tahun aja. Ngapain lo kasih whole life? Boleh, boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh kalau oke jika memang dana tidak terbatas. Tapi kan biasanya orang yang kayak begini, biasanya juga dananya tuh rada tidak terbatas lah ya, gitu loh sebenarnya. Jadi dia harus siap-siapin duit kira-kira nih kalau gue kenapa-napa, gue bisa bayarlah 700 jutanya. Jasad gue bisa lah membayar 700 jutanya. Dan nanti selepas 6 tahun, misalnya selepas 6 tahun atau 7 tahun, ya udah lo bisa matiin polis kalau mau, terserah lah. Kalau mau boleh, enggak ya udah nggak apa-apa. Nah kalau yang kayak gini biasanya gue akan kasihnya yang unit link. Mau unit linknya bentuknya mission, Nisha, atau Niwa. Oke, kenapa? Karena biasanya secara jumlah uang dibandingkan dengan Mea, ya, untuk misalnya untuk 6 tahun nih ya, ini pasti akan lebih murah total generalnya. Oke. Kalau Miwa tergantung ya. Kalau Miwa ini tergantung usia. Miwa tergantung usia itu beda. Miwa itu kan ada banci dikit, oke? Kalau kayak gini, gue biasanya akan kasih unit link. Gue nggak akan kasih Mea. Dan terus kalau orang yang mau Mea ya boleh-boleh aja. Pokoknya kalau customer mau apa ya kita kasih sebenarnya, tapi kita harus kasih tahu. Kita harus prompt dulu. Ini sama. Karena biasanya orang seperti kita olahraga ya. Misalnya kita masuk ke gym. Terus tanya, ibu sakit nggak? Ibu ada sakit-sakit? Nggak ada. Saya sehat walafiat. Oke, coba ibu bisa nggak ibu jongkok, Bu? Ibu bisa jongkok? Pas jongkok, gitu ya. Udah, mau jongkok aja sulit banget nih gitu ya. Atau misalnya, oke, coba ibu duduk, terus ibu berdiri satu kaki. Jadi hanya bertumbuh satu kaki dari duduk ke berdiri. Bisa nggak, Bu? Gitu ya. Jadi biasanya orang tuh menganggap dirinya sehat, dirinya tidak perlu, dirinya mampu. Tapi kalau kita memberikan pertanyaan yang tepat, dia baru akan sadar, oh iya ya, buat apa ya? Karena ini udah terjadi beberapa kali. Gue beberapa kali closing Niwa, beberapa kali closing mission. Karena mereka yang, iya nih gue perlu UP jiwa. Lu UP jiwa buat apa sih? Oh iya, gue mesti nambah aja. Oke, buat warisan. Atau buat hutang. Anak-anak lo ada nggak dana pendidikan? Ada sih, gue lagi nyicil. Oke, gini. Itu tuh perlunya apa sebenarnya? Yang first and foremost. Oke. Jadi kita harus itu untuk warisan kah? Untuk hutang kah? Atau untuk jaga-jaga? Nah, kalau jaga-jaga ini kalian tahu ya. Jaga-jaga ini kan intinya ya, kalau misalnya dia kenapa-napa, anaknya masih bisa sekolah, istrinya masih bisa punya waktu, kita membeli waktu nih, walaupun waktu tidak bisa dibeli. Paling nggak bisa napas sedikit lah untuk cari kerjaan baru, untuk misalnya istrinya tadinya nggak bisa masak, terus ditinggal suaminya, ya paling nggak ada UP untuk bayarin anak sekolah, listrik tetap nyala, air tetap nyala, ya rumah masih ditempatin, dan dia bisa kursus mungkin masak kayak bikin kue kak, apa kayak cari waktu untuk hidup lagi, oke, untuk meneruskan hidupnya. Oke, mau memperbaiki diri juga boleh lah, cari suami baru, terserah gitu. Pokoknya ada duit. Jadi agen asuransi bisa juga. Itu bisa juga. Nah, warisan, hutang, dan jaga-jaga. Nah, kemudian yang ketiga, yang perlu kalian tanya adalah budget lu berapa sih, Cin?
budget ini kalian harus tanyakan dan langsung bilang aja, gini ya, kalau lo sudah punya asuransi dan beberapa asuransi yang lain, asuransi itu preminya total general, bukan yang mau lo closing sama gue aja ya, itu hanya maksimal mentok brek 15% dari total penghasilan dia. Kenapa? Kalau misalnya lebih besar daripada 15%, ada kemungkinan klien kalian akan lapse. Nggak kuat dia bayar. Oke? Karena biasanya itu keinginan tidak sama dengan kemampuan. Maunya 5 miliar, maunya 1 miliar, dibikinin proposal 10 juta per tahun, ada nih kasus beneran. Terus, Mbak, sebenarnya sih saya mikirnya yang kira-kira 2,5 juta per tahun. Hah? 2,5 juta per tahun untuk 1 miliar? Bisa sih kalau umur lo 22. Sayangnya umur lo 38, Cin. Ya nggak bisa. Sorry, maaf. Emang kenapa urusannya dengan usia? Nah, ini buat yang baru. Semakin kalian muda dan lama waktu hidupnya, intinya gini lah. Kalau muda itu kan sebenarnya kan kita kayak ngantri ya, kita kayak ngantri di loket gitu ya. Ngantri di loket. Arisan. Loket Siap. lah. Loket ya. Loket. Ya. Oke. Ini loket pintu surga. Sebenarnya semua orang udah ada antriannya. Jaga jarak ya, jangan lupa sayang, lagi COVID. Nah, ini sudah ada antriannya nih, teng-tereng, gitu kan ya. Pergi deh dia, jadi kupu-kupu. Semua orang itu sudah antriannya. Asumsinya semakin muda, antriannya tuh masih di sini. Berarti, kan resiko yang ditanggung oleh Manulife itu kan semakin kecil sebenarnya kalau panjang waktunya gitu loh ya. Jadi kalau muda itu sama dengan murah. Jadi makanya tadi mintanya 1 miliar. Gue bikinin dong, dia umurnya 38, 10 juta per tahun. Dia mintanya 2,5 juta per tahun. Ya amsyong lah, mana bisa Cin, umur 38. Jadi semakin muda, semakin murah lah. Jadi kembali lagi nih kita dengan pertanyaan tadi. Sebenarnya siapa sih yang perlu? Pertanyaannya ya semua orang. Semua orang itu kapan? Semakin muda, semakin baik. Muda is better. Berondong is better. Oke? Tuh. Kenapa? Kalau semakin tua, berarti antrian kita ke loket pintu surga itu sudah semakin dekat. Oke, berarti resikonya Manulife untuk keluarin duit akan lebih banyak, sehingga preminya pasti lebih tinggi. Kecuali Miwa. Saudara-saudara yang saya kasihi dan cintai malam ini. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, intinya jadi kita konklusi aja ya. Konklusi yang perlu semua orang. All. Okay. Tapi first and foremost adalah pencari nafkah. Yang ketiga, makin muda akan semakin murah. Oh, ini satu hal lagi ya. Ini rule of thumb-nya beginilah ya. All pencari nafkah muda. Terus pertanyaannya, nggak punya keluarga, single. Selibat. Lu nggak sih asuransi? Baru mau ngomong terlibat. Terlibat sih. Anjing. Wah. Okay. Nah, kalau single tuh perlu nggak sih asuransi kesehatan? Gini ya. Satu. Kalau kan ada nih, kalau
single itu perlu asuransi nggak? Perlu. Asuransi yang perlu apa? Sama aja kayak orang mau kawin apa enggak. Sebenarnya askes satu. Harus punya banget. Kenapa? Jangan sampai lo nyusahin ortu. Jangan sampai nyusahin adik atau kakak. Jangan sampai lo nyusahin kitabisa.com. Galang-galang dana. Aduh, jangan deh, Cin. Jangan sampai nyusahin. Udah, askes doang. Oh, tentu tidak, Ferguson. Kita perlu juga namanya asuransi jiwa. Lah, buat apa? Musibat. Nggak ada yang ditanggung. Nggak ada yang tertanggung. Buat apa? Satu. Mati itu mahal. Ya. Kalau misalnya kita Nasrani, biasanya disemayamkan. Disemayamkan yang ngetren sih di Grand Heaven ya. Duit. Wah, ini ada paketnya, Cin. Mau pakai korden apa enggak? Mau pakai dekor apa enggak? Mau pakai organ tunggal apa enggak? Gitu ya. Itu ada paketnya. Ya. Paketnya tuh enggak main-main lah. Enggak cuma 10 juta, bisa 40 juta, 100 juta. Gitu. Ya. Kenapa? Karena orang Nasrani pun juga kalau misalnya mau dikubur, itu kita nggak boleh tuh nawar. Saya mau nawar peti mati yang ini yang nggak bisa lebih murah ya, itu nggak boleh. Jadi udah ada. Ada lagi misalnya kalau Muslim kan juga perlu kubur ya. Emang lahan nggak pakai duit, Cin? Belum lagi nyewa ambulansnya. Nyewa itu loh motor-motor yang bisa pakai bendera kuning yang nyetotin semua orang gitu ya. Tuh. Jadi cuma mati doang. Ada kok, Ci, aku sudah ada lahan keluarga. Itu loh di kebun belakang. Jadi aku tinggal dikubur di situ. Oh, baik. Nah, kalau kebun belakang kamu sudah, kamu punya nggak aset? Contohnya Eke. Ya, ada beberapa aset dari bokap, nyokap, itu atas nama saya. Kalau gue meninggal, tentu saja itu harus balik nama dong. Oke. Balik nama itu ada duitnya. Ada ongkosnya. Oke. Kita nggak mau dong ya, kalau kita nih, misalnya kita katakan, kan nggak apa-apa aset, gue kasih ke kakak gue. Gitu. Nanti biar dia yang jual aja kan disebut dia. Emang jual ada yang mau beli, satu. Kedua, kalau jual itu tetap aja. Kamu harus usaha untuk biaya notarisnya, biaya balik namanya, PPJB-nya, dan lain sebagainya. Alih-alih gue memberikan mereka aset tapi nggak pakai duit, ya. Nanti dibilang nih, aduh si Helen, udah mati aja, masih ngerepotin. Males ya. Sebel nggak? Oh, dibilang kayak gitu. Jadi gue nggak mau. Jadi gue punya asuransi jiwa nggak? Oh, tentu punya dong. Saya punya. Karena gue punya aset atas nama gue, yang kalau misalnya balik nama, lah tapi aku sudah punya tabunganku banyak sekali loh, gitu kan. Sebenarnya kan gue kerja keras, gue jadi agen asuransi, pendapatan gue bagus banget, gue membuat tim gue juga membuat gue pasif income, banyak sekali. Terus buat apa punya asuransi jiwa, Len? Ya ampun, gue itu tuh kerja susah-susah. Ya, gue tuh jadi agen, ngajar sini, ngajar situ, rekrut sini, rekrut situ. Itu buat gue nikmatin. Bukan gue kerja susah-susah supaya nanti mati, terus gue kasih ke kakak gue. Ya enggak dong. Biarkan asuransi jiwa gue yang mengcover aset-aset gue. Yang mengcover biaya kubur gue. Gitu. Jadi perlu nggak orang single selibat punya asuransi jiwa? Oh perlu banget. Gitu. Tapi nggak perlu banyak-banyak. Gitu. Apalagi kalau misalnya gue punya hutang, gitu. Misalnya gue tiba-tiba punya hutang usaha, gitu. Gue bikin usaha. Selain gue jadi agen asuransi. Makanya agen asuransi itu enak banget, Cin. Nggak pakai modal, ya. Oke. Kalau gue punya usaha restoran, terus gue ada share, terus gue meninggal, gue meninggalkan hutang dong ke kakak-kakak gue. Kan nggak enak. Gitu ya. Jadi semua itu baik single maupun berkeluarga. Ada
Ada yang mau ditanya? Itu masih ting-tung, masih ada yang masuk nih. Belum selesai sih. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan dibuka. Ini gue nggak tahu gimana cara baliknya. Thank you, menarik sih, maksudnya udah share-share tentang fact finding-nya, maksudnya lebih very simple-nya sih dari. Yes, my pleasure. Aku tidak tahu ini bagaimana cara baliknya. Ini dia. Oke. Ada yang mau bertanya? Jelen, Woi. aku mau nanya. Selain kita, selain calon nasabah yang minta, kadang mereka minta yang tradisional, kadang minta yang, ya aku mau yang unit link aja deh. Tapi kita sebagai agen tuh, gimana sih kapan kita bisa tahu kita nawarin orang nih, dia tradisional aja, kita nawarin ini unit link aja gitu. Sementara kita kan kadang nggak bisa menilai kan mereka kemampuan keuangan mereka atau apa kan kita juga nggak bisa ngerti. Nah itu selain kita nanya, kadang apa harus nanya atau kita bisa langsung ngasih ke mereka usulan, ngasih mereka proposal, mereka ini kamu cocok yang unit link deh, kamu cocok yang tradisional deh gitu. Paham nggak aku tanya apa? Jadi kalau pas aku, thank you pertanyaannya. Jadi pas aku itu ada yang mencari asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Ada dua sih. Satu, aku nanya. Kalau aku terus terang nanya, ya. Kalau kamu bisa dapat dari dia misalnya lagi belanja-belanja, lagi window shopping, kamu lihat juga dari kompetitor kasihnya apa. Oke. Tapi yang penting sih harus tanya, fact finding. Fact finding is the first and foremost. Kamu harus tahu, lu tuh perlunya buat apa. Karena kalau buat apanya, supaya dia juga terbuka. Karena ada yang nyari UP, tapi kemudian dia hanya tahu pokoknya asuransi jiwa itu kalau gue mati, ya duit gue ditinggalkan untuk keluarga. Tapi kan nggak semuanya sebenarnya untuk itu. Oke. Asuransi jiwa itu UP-nya harus gede nggak sih teman-teman? Ayo yang siapa nih ya yang masih baru-baru, itu kalian harus tahu bahwa UP-nya asuransi jiwa itu nggak terlalu harus besar. Nggak selalu harus jumlahnya miliaran. Oke. Kalau misalnya, tapi kan UP katanya harus 10 kali dari penghasilan tahunan, Ci. Gitu. Berarti kan aku kalau penghasilan tahunannya misalnya 300 juta, aku berarti harus 3 miliar. Lah iya, itu target. Ya. Dan target itu bisa dicicil. Target itu bisa dicicil, misalnya sekarang kamu beli 1 miliar, terus 1,5 miliar, terus sisanya 500 juta, itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi kalau aku sih, aku akan bertanya dulu, atau aku akan tembak gini, oke gini ya, lo kan kira-kira lo bilang perlunya 500 juta, oke? Ini, kalau yang unit link segini, kalau yang tradisional segini. Nanti dia akan tanya, biasanya dia akan tanya yang murah dulu. Nah, dia tanya yang murah, baru kamu jelasin, plus dan minusnya. Dari plus dan minus, kemudian aku baru tanya, lu sebenarnya perlunya buat apa sih? Kalau dia perlu hanya untuk hutang, aku akan bilang, lu jangan ambil yang tradisional. Kecuali tradisional yang term life ya, itu beda. Kita lagi ada nih term life. Kalau misalnya dicari hanya untuk utang-usaha, gue bilang, lu jangan ngambil yang itu, rugi. Kalau lo ngambil yang itu, lo akan naruh duit tertanam, abis itu duitnya gede pula gitu loh. Sementara lo kan punya kebutuhan lain. Ya enggak? Kan kita kan gitu. Jadi kita sebagai agen asuransi, kalau aku akan nanya kebutuhan lo tuh apa. Kemampuan lo tuh apa. Berapa. Oke. Jadi jangan sungkan nanya. Karena semakin kita nanya, kita nggak tahu. Betul. Nggak ada. Ya. Kita nggak tahu kemampuan dia gimana, kecuali kita nanya. Do not assume. Kedua, kalau kita punya kebetulan ada satu case, aku kebetulan dapat contekan case dari si Prudential. Jadi dia ditawarin Prudential. Oke, dia cari asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oke. Asuransi kesehatan yang dikasih sama si Prudential itu yang bentuknya, dia itu asuransi jiwanya dikasih yang tradisionalnya si Pruwarisan, karena murah kan. Nah, terus dikasih asuransi kesehatan juga. Nah, aku mikir nih, kalau gue hajar pakai MEA, gue pasti kalah.
pasti kalah. Oke. Apalagi besok naik. Iya. Kalau gue hajar pakai MEA, gue pasti kalah sama Purwarisan karena Purwarisan memang murah. Teman-teman boleh buat pengetahuan kalian, Purwarisan memang murah untuk usia yang masih muda, tapi kalau relatif udah tua, kita menang, MEA kita masih lebih bagus. Oke. Nah, karena gue ngeliat seperti itu, gue nanya lagi sama diri, itu perlunya buat apa sih? Emang lo udah punya anak? Belum. Terus buat apa? Kalau lo taruh yang di tradisional, ya, akhirnya lo nggak kepake juga gitu loh. Mau buat apa? Kayak ngendonin uang doang. Jadi sebenarnya aku twist supaya aku bisa masuk gitu. Apakah kita jelek memberikan? Enggak kok. Akhirnya apa yang aku kasih? Aku kasihnya MUHC. Aku bilang gini, MUHC karena kondisi keuangan lo ini sekarang kan bukan yang menghambur-hamburkan uang juga kan. Kalau lo mau yang bentuknya mission, boleh. Tapi lo akan bayar kira-kira 2 kali lipatnya lo. Kamu nggak saat ini. Karena pengeluaran lo itu tidak boleh lebih dari 15% untuk asuransi. Asuransi yang lama, asuransi yang baru, plus yang satu lagi. Okay. Yang kedua, gue kasih MIWA instead of asuransi tradisional. Kenapa? Karena MIWA itu sangat versatile. MIWA itu lo misalnya gini, gue bilang sama dia, oke, lo MIWA, kalau lo kenapa-napa, paling nggak istri lo nggak usah bayar utang lo. Udah ketutup. Satu. Kedua, kalau lo kenapa-napa dan cacat, premi lo dibayarin sama Manulife. Sementara lo kan karyawan. Kalau karyawan lo cacat, lo nggak ada kerjaan, lo harus ada yang talangin dong. MIWA ini oke, 3 in 1. Yang ketiga, kalau lo misalnya nggak kenapa-napa, utang lo udah beres, ya taruh aja uang lo di situ. MIWA itu bisa jadi dana pensiun lo. Akhirnya dia ngambil yang punya kita, MIWA dan MUHC. Bukan ngambil yang Purwarisan dan missionnya si Prudential yang asuransi kesehatannya. Kalau asuransi kesehatan mah gampang ya. Kalau perusahaan lain itu mereka saat ini hanya punya kebanyakan mereka nawarin yang unit link, kemudian Indonesia doang. Sama kayak yang Tejo kemarin bilang. Oke. Tejo kemarin bilang, hanya dengan perbedaan 3 juta antara Jade dan Emerald per tahunnya. Lo sudah punya pilihan satu dunia di mana lo akan dirawat. Lo akan masuk ke rumah sakit yang sama dengan Putra Sampurna, dengan Salim Group, dengan sultan-sultan itulah, orang-orang kaya yang lo saat ini punya nggak pemasukan seperti mereka? Oh, tentu tidak. Ya kan, kecuali lo punya. Tapi kalau lo nggak punya pun, nggak apa-apa, lo tinggal bayar asuransi kesehatan kok. Lo tetap bisa menikmati fasilitas yang mereka rasakan. Dokter yang sekaliber yang mereka rasakan. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaanmu, kita kan nggak tahu enak nggak ya nanya, kita taunya mereka unit link apa enggak. Satu yang mesti dipelajarin adalah kita siapin dulu both unit link sama tradisional in the back of our portfolio kita udah tahu kira-kira. Jadi once dia ngomong oke, wah kayaknya kemahalan atau yang ini kenapa ya, kenapa yang ini lebih murah ya, kenapa yang ini lebih mahal ya, di situ lo bisa tanya, baru lo nanya lagi. Kalau gue sih caranya seperti itu. Okay. Tapi tetap the question yang tadi gue bilang itu harus ditanyain, harus banget. Oke, okay. Nggak bisa lo cuma ngomong jualan kayak tukang jual obat, jangan. Lo harus tanya. Kalau dia asuransi jiwa dengan katanya sudah punya asuransi kesehatan ya, oke. Okay. Lo sudah punya asuransi jiwa atau belum? Kalau sudah punya berapa? Untuk apa? Warisan, bayar hutang kah, atau untuk jaga-jaga? Semoga menjawab. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nyangkut masalah asuransi jiwa pun ya, jadi untuk kedepannya otomatis kebanyakan kita hanya akan nawarin yang MIWA terus mission dong, karena MEA kan bakal mahal banget. No. Kalau MEA itu sebenarnya akan mahal banget, enggak juga. Jadi tergantung kalau kebutuhan dia memang butuhnya 2 miliar, ya akan pasti masuk. Iya, kalau maksudnya otomatis kan itu tergantung orang-orangnya yang akan kita bikinin atau mereka yang minta ya. Tapi maksudnya kalau dengan kondisi orang-orang biasa gitu loh, kita kan kemungkinan besar kita susah nawarin yang MEA karena kan minimal premi aja mesti segitu gitu loh, Ci. Iya nggak? Yes. Saat ini iya, Joe bisa correct me if I'm wrong, tapi memang saat ini MEA akhirnya akan di-drive ke arah situ, ke arah yang premium.
Tapi nanti di bulan Oktober perkiraan akan ada produk tradisional lain yang lebih kompetitif untuk mass market lah gitu. Tapi Oh, kalian jadi masih bisa maksudnya Mia pakai otomatis kan ada pasar sendiri kan kalau dengan premi yang ya, minimal gitu kan kita nggak bisa sembarangan nawarin orang. sampai September 4 kalian masih bisa nawarin tanpa medical check up. So use that. Oke. Oke, Ci. Thank you ya. Sama. Oke, buat teman-teman di sini yang belum tahu, isoman kita akan diperpanjang sampai Agustus ya. Akhir Agustus diperpanjang isomannya dan coverage-nya itu tidak hanya 5 juta, tetapi bisa sampai 10 juta untuk MUHC dan mission dengan rider kesehatan. Tergantung dari severity atau keparahan dari si kasusnya. Oke, kalau kasusnya parah, maka dibutuhkan fototoraks dan kemudian itu bisa dijadikan pertimbangan untuk sampai dengan 10 juta. Bukan 5 juta lagi, tapi dinaikkan menjadi 10 juta. Oke. Itu jadi itu maksudnya misalnya totalnya 8 juta, terus kita covernya cuma 5 juta gitu. Tapi kalau ternyata mereka lebih parah, memang ada buktinya mereka fototoraks segala macam, oh memang parah nih, jadi makanya mereka habisnya segini, itu kita tetap cover gitu. Tapi kalau kondisi cuma isoman yang biasa gitu tuh, ya 5 juta. Ya segitu 5 juta gitu. Oh, oke. Ya. Kemudian di sini kan ada, di sini ada Adriana. Sorry, mumpung ada teman-teman di sini, gue mau minta Adriana untuk sharing kemarin. Dia adalah klien Prudential. Oke, untuk Black Card. Black Card ya, Yan ya? Bukan? Lo mesti di-unmute, sayang. Namanya apa ya, Bu? Udah. Oke. Jadi yang ini kemarin baru COVID. Oke, dan kemudian dia mau pakai isomannya Prudential. Di sini kalian boleh tahu bahwa asuransi kesehatannya Manulife itu jauh lebih superior daripada Prudential yang berkoar-koar bahwa mereka mengcover isoman cashless. Coba Yan, itu prosesnya kemarin gimana pada saat lo kemarin COVID? Jadi intinya gini, gue kan positif itu sebenarnya gejala pertama tanggal 14, terus tapi baru tes tanggal 17. Terus positif kan, dan positif di situ. Terus gue tanya sama agennya, ini gimana caranya kalau gue mau isoman gitu, dan di covernya seperti apa? Dia bilang, oh ini semuanya harus cashless, nggak bisa reimburse. Oke, caranya gimana? Terus dia langsung kirim list rumah sakit. Ternyata rumah sakit yang bekerja sama itu nggak semuanya, karena kan harusnya semua Medika kan, kalau kita rawat inap segala macam. Tapi ternyata untuk isoman ini, untuk program ini khusus, which also 5 juta limitnya, itu cuman ada 118 rumah sakit di seluruh Indonesia. Totalnya hanya 118. Kota-kota lain mungkin ada yang cuma 1-2 gitu. Jakarta sekitar 10, Tangerang 10, Jakarta 15. Jadi seluruh Jakarta tuh ya cuma 15 rumah sakit itu doang yang terima, which juga kayaknya dibatasin juga. Nah, anyway, terus abis itu gue akhirnya daftar di salah satu rumah sakit, itu Mayapada karena itu yang dekat, Mayapada yang di Simatupang. Di situ cuman dibilang oke, pokoknya daftar. Terus dapat feedbacknya, oke, bisa daftar, nanti diterimanya di tanggal 27. Padahal gue positif di tanggal 17. Dan gue udah sakit dari tanggal 14. Gue cuma mikir, oke, kalau gue tunggu tanggal 27, either gue udah mati atau gue sembuh nih, gitu. Jadi ya udahlah, itu gue diemin, dan adik gue juga bilang udah diemin aja, kali aja nanti masih perlu gitu. Ya udah, akhirnya gue isoman sendiri di rumah tanpa apa-apa, not even bisa telemedicine gitu. Kalau beda dengan nyokap gue pakai MUHC. Dia telemedicine, pokoknya jalan aja dulu deh semuanya. Jalan dulu semuanya, gue nggak mikir apa-apa. Karena sempat tanya Helen juga kan, ini gimana caranya? Ya udah pokoknya jalanin semua, nanti tinggal kumpulin bondnya semua gitu. Sebisa mungkin nanti yang mana yang bisa di-reimburse gitu. Ya intinya kalau untuk yang si Prudential itu sama sekali nggak bisa reimburse.
begitu dibilang diterima tanggal 27, terus sekitar tanggal 25 apa 26, gue dapet WA lagi. Dapat WA, disuruh konfirmasi. Bisa nggak, ini udah terdaftar, dan dibilangnya itu hanya, apa ya tadi ya, terdaftar untuk screening. Ya, Anda sudah terdaftar untuk screening isoman di IGD ISPA Mayapada tanggal 27 jam 12 sampai jam 15. Padahal sakitnya dari tanggal 14 ya, udah nggak. 17 sudah positif, udah ada hasil PCR-nya tuh 17 yang udah positifnya. Dan itu emang CT-nya juga udah rendah gitu. Dan ya udah tetap aja, pokoknya mesti tunggu sampai tanggal 27. Nah, sebelum tanggal 27 mesti konfirmasi. Terus itu pada saat di WA itu terus disuruh konfirmasi di situ, gue balas udah nggak perlu. Dan itu terus di bawahnya adalah terima kasih Anda telah menghubungi untuk appointment, silahkan isi data lagi. Jadi lu bayangin kalau misalnya gue bilang oke, gue perlu, lu disuruh isi data lagi gitu. Jadi kayak cuman auto text doang. Ya ini mah terus habis itu ya udah nggak gue lanjutin lagi, nggak tahu gimana ini. Thank you ya. Ya, sama-sama. Dan sudah sembuh kan ya sekarang? Udah. Okay, cool. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat nih, mungkin tetangga, gila tetangga keren banget ya, nanino. Sebenarnya nggak lebih keren juga sih dari kita. Bahkan menurut gue kita jauh lebih keren. Ada satu lagi cerita sebenarnya dari Jogja. Nah. Ya. Coba ceritain yang temenmu itu loh, yang pakai prudensial. Oh, iya. Jadi pakai prudensial, terus udah isoman, pas mau klaim kan, paling enggak sampai bilang gini, kalau nggak bisa di cover semua, udah deh paling enggak PCR-nya deh. Dia orang Magelang gitu. Terus dari pihak prudensialnya bilang nggak bisa, PCR-nya harusnya kemarin di Hermina. Lah Hermina kan di Jogja. Sementara namanya orang udah sakit, dia swab, dia positif kan, dia cepat-cepat langsung ke lab yang di Magelang dong. Dia kan nggak bisa pergi jauh-jauh juga gitu. Jadi, kok aneh gitu. Terus dia bilang, ini masa dia ngotot minta PCR-nya aja gitu. Benar-benar nggak bisa karena nggak di Hermina gitu. Ya udah, selainnya itu dituntut macam-macam, ya mereka cuma lip service aja gitu. Ya aneh juga sih. Lagian kalau nggak ada sounding dari awal, kok namanya orang sakit masa suruh ke Jogja sih? Oke, thank you An. Oke, so teman-teman tahu ya. Jadi kita jangan takut, produk asuransi Manulife itu baik. Oke. Memang sedikit lama untuk klaim. Jadi misalnya kalian punya banyak klien MOHC atau mission dengan rider, tolong dibantu untuk manage ekspektasi dari teman-temannya. Oke. Bilang ini kemungkinan akan butuh 1 bulan karena klaimnya lagi banyak sekali karena varian Delta ini. Tapi rest assured itu pasti akan diganti. Oke. Selama masih masuk dalam kapasitasnya ya, 5 juta, itu termasuk PCR 2 kali, ada surat dokternya, 14 hari isoman, kecuali ditentukan harus diperpanjang berdasarkan severity-nya. Kalau misalnya memang masih parah dan semakin parah, itu bisa digantikan sampai dengan 10 juta rupiah. Harus dengan baca AUB-nya ya. AUB itu bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, gue harap kita sekarang jadi lebih pede dan tahu apa yang mesti ditanyain ke klien. Oke, jangan takut untuk nanya. Oke. Kenapa? Karena kalau klien itu sampai takut untuk cerita sama lo, bahaya lah gitu loh. Karena kita ini adalah partnernya dia sebenarnya. Siapa sih yang akan melindungi keluarga dia pada saat dia nanti meninggal? Sebenarnya kita. Ya, siapa sih yang akan ngurusin klaim-klaimannya dia? Ya kita juga. Siapa sih yang akan dihubungin sama keluarganya saat ada dia yang kenapa-napa? Ya kita juga, gitu loh. Jadi make sure your clients actually trust you, your clients wants to talk to you, convey in you, gitu loh. Merasa percaya dan bisa
mencurahkan isi hatinya. Jangan takut untuk bertanya. Semakin kita tanya, customer justru akan semakin terbantu karena dia jadi tahu sebenarnya kebutuhan gue apa. Oke, asuransi kesehatan kah, jiwa kah, atau penyakit kritis. Nanti itu perbedaan ketiganya, it's gonna be covered in the next session. Tapi untuk saat ini ya kulitnya kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya? Terutama yang baru-baru. Hai Aditya. Siapa lagi? Ya. Nancy. Terus udah. Yang lain mah udah ngotot. Oke, ada lagi. Helen, aku mau nanya dong. Yes, Nancy. Ci, kan aku ada klien nih. Jadi dia pengen banget cari jiwa. Terus kan aku tahu nih karena ikut Zoom nih Oktober ini bakal ada satu produk baru yang akan menggelegar ya kan, akan gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya pengen banget suruh dia ngambil MEA, dan boleh nggak sih aku kasih nasihat ke si calon klien aku ini, kamu ambil MEA dulu sebelum si MEA itu akan naik, dan tunggu lagi nanti yang Oktober ini, karena aku hitungin ya buat suaminya itu kira-kira tuh angkanya lumayan gede Ci. Dan aku tahu dia juga bilang lumayan gede juga ya Nen, tapi memang mau dapat UP segitu memang gue harus segitu ya katanya. Nah aku tuh pengen boleh nggak sih aku kasih saran apa kamu ngambil dulu misalkan setengahnya dulu, misalkan UP-nya 3M nih yang dia mau nih 3M, apa lebih baik aku saranin dia setengah dulu Ci, terus nanti dia tunggu Oktober tunggu produk barunya Manulife, atau baiknya gimana ya Ci? Dia 3 miliar untuk apa? Jiwa pure. Untuk apa? Dia bilang ya kalau kan dia belum punya anak nih, dia bilang ya kalau misalnya ya untuk gue jaga-jaga sih, dia bilang. Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Dia dapat angka 3 miliar dari mana? Yang mana? Berapa plafon yang ada medical check up katanya gitu. Wow, oke. Jadi sebenarnya dia nggak tahu kebutuhannya dia apa. Dia masih dia belum berkeluarga, tapi katanya punya UP. Udah punya keluarga, jadi tapi belum punya anak ya. Udah punya suami. Selama ini aku ada asuransi kesehatan, dia bilang. Cuman nggak tahu nih katanya asuransi kesehatannya dia juga nggak tahu apa. Aku sih lagi tawarkan bisa nggak coba aku lihat polisnya. Walaupun aku juga masih belum mengerti banget, tapi aku bercoba nanya untuk lihat polisnya dia. Karena memang benar-benar aku pengen jangan sampai tuh dia salah beli polis juga gitu loh. Kalau aku sih saat ini, kalau dia ini uangnya dia cukup nggak? Dia 15% nggak? Atau 10% nggak dari penghasilan dia yang digunakan untuk MEA kamu? Kalaupun MEA-nya kamu ambilin cuma 1,5 miliar, lumayan gede loh, tergantung usia ya. Tergantung usia dan masa bayar, itu lumayan gede loh. Kamu bilang aja, oke, gue kalau misalnya 20 juta per tahun, lo menggap-menggap nggak? Karena MEA ini lo nggak bisa cuti ya. Lo begitu cuti ya, polisnya lab. Lo harus bilang seperti itu sama teman lo. Lo mampu nggak kira-kira 10 tahun lo komit bayar 20 juta per tahun? Mampu nggak? Kalau bilang, wah agak berat, oke. Kalau agak berat, mendingan jangan. Satu pilihannya adalah lo kurangin. Jangan ngambil 1,5 M, tapi untuk jaga-jaga, ya, lo ngambil misalnya cuma 500 juta aja, it's fine. Oke. Aduh, tapi masih berat juga. Oke. Kalau masih berat juga, dan kita harus beralih ke yang unit link. Biasanya orang kalau dibilang unit link, aduh gue nggak mau deh unit link, gue mau yang pure aja. Gitu. Itu paling enak. Itu paling enak. Kenapa? Karena orang yang punya sakit hati ke unit link, itu biasanya nggak ngerti unit link itu apa. Oke. Itu. Once kita udah ngebuka, unit link itu tuh begini loh, sebenarnya baik. Dia akan, oh iya ya, mendingan yaudah unit link nggak apa-apa deh, ternyata baik unit link itu. Jadi kalau kalian punya klien, calon klien yang, gue nggak mau deh unit link, aduh unit link tuh, itu kan duitnya, aduh, gue nggak usah lah investasi lah. Itu biasanya dia nggak ngerti. Oke, itu nanti hari apa ya? Kayaknya hari Jumat atau hari apa gitu ya. Nanti kita akan ngomongin mengenai unit link dan tradisional, akan dibawakan lagi. Tapi itu biasanya dia nggak ngerti. Oke. Paling enak.
Jadi kalau gue bilang, lo harus tanya dulu. Misalnya segini nih, misalnya kita ngomong 20 juta ya. 20 juta, lo bisa nggak komit 10 tahun? Oh, kayaknya berarti. Oke, pilihannya adalah kita turunin UP-nya. Oke, kita jadiin 700 juta deh. 7 juta tuh segini. Tapi lo nggak boleh cuti ya. Ini sudah harus lo komit. Bisa nggak? Bisa. Oke, jalan. Oke, jadi misalnya dia ngambil 700 juta, nanti kita tunggu 2,3 miliar itu mau pakai apa? Mau pakai yang di bulan Oktober atau mau pakai produk lain? Kalau misalnya tetap aja 700 juta itu terlalu mahal, kamu cari 700 juta di mission atau mission syariah. Itu masih murah. Oke. Itu sesuatu yang dia bisa terjangkau. Mission. Udah pernah buka belum mission? Udah. Tapi mission buat anak kecil. Apa-apa. Kalau mission ini sebenarnya sih relatif masih bisa lebih murah, terjangkau ya. Total bayarnya mungkin nanti suatu ketika akan lebih besar daripada Mea, mungkin. Tapi paling enggak sekarang dia terjangkau. Kalaupun misalnya nanti, misalnya nih, sudah lewat 10 tahun, aduh kok kayaknya nggak guna juga ya, gue ini kayak mendingan udahlah, gue masukin aja duitnya ke Mea lah, gue buka sama Lululemon lah semuanya ya. Tapi udah nggak apa-apa. Toh kalau mission itu lo tutup di tahun ke-10, pasti akan ada nilai polis walaupun kecil, ya udah. Tapi kan jaga-jaga. Kalau dia kenapa-napa, hutangnya tidak dilimpahkan ke keluarga, dia masih ada uang pertanggungan untuk suaminya atau istrinya atau keluarganya. Gitu. Kalau gue jadi lo, gue akan ngasih tahu dulu, lo kalau gue kasih Mea, lo bisa komit nggak? Bayar segini selama 10 tahun atau 5 tahun. Bisa nggak? Wah berat. Oke, kalau berat, kamu yang harus nurunin UP, atau kamu cari produk lain, unit link. Unit link itu masih murah. Umurnya berapa? Suaminya 40, udah lewatin ulang tahun 40 sih. Berarti 41. 41. 41 masih oke lah. Kalau kamu cari di mission yang biasa juga, mission syariah juga nggak apa-apa kok. Gitu. Oke. Jadi mission UP-nya disesuaikan ke dia aja ya. Sesuai dengan kemampuan bayarnya. Bukan kemauannya, tapi kemampuannya. Oke, kemampuan. Siap. Oke, thank you, Ci. Nah, Ci mau tanya. Kalau nggak ada, tahan. Jam. Dapat. Oke? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita sudah. Ayo teman-teman yang mau nanya lagi, mumpung di Zoom ini. Nggak ada. Fani mau nanya? Enggak. Nanya Ciela. Lagi. Apa? Ini kemarin aku habis ada ada permintaan sih. Jadi ada teman, mereka suami istri gitu, umur suaminya 38, istrinya 37. Dan si istri ini lagi mengandung gitu, lagi hamil. Nah, mereka ini sebenarnya dua-duanya udah punya polis asuransi jiwa. Yang suami dua-duanya dari polis prudent. Yang suami itu udah punya UP 1M. Terus kemudian yang istri katanya udah punya beberapa polis, total 800 juta. Tapi menurut mereka kurang. Nah, ini mereka kemarin juga mau cari untuk kesehatan untuk calon bayinya. Nah, kalau kemarin sih aku sih udah nawarin MUHC sama Mission HC untuk si calon cabang bayinya itu. Terus mereka sih tertarik gitu, karena kan MUHC terutama kan ada rawat jalannya tuh. Terus Mission HC mereka tertarik sama yang preminya stabil, nggak akan untuk kenaikan segala macam. Nah, aku sih mau ngawinin ini sih. Jadi kalau kemarin sih aku bilang, kalau pengalaman gue sih kemarin anak 2 tahun pertama tuh tiap bulan masuk rumah sakit tuh ada aja nyetor ke rumah sakit gitu. Nah, aku sih kepikiran untuk kasih mereka MUHC yang biar ada rawat jalannya sama dikombin sama MIWA. Jadi nanti ketika pun misalnya ada kenaikan premi MUHC bisa ditalangin MIWA nantinya gitu. What do you think, Helen? Atau ada rekomendasi lain? Satu, orang tuanya udah punya akses tuh. Orang tuanya pro Black Card. Oke, berarti udah extra semuanya ya.
Pertanyaan kedua adalah, mereka ada sisa uang berapa untuk dialokasikan ke tambahan asuransi. Kalau misalnya kita mau balikin ke MUHC plus MIWA, itu sebenarnya kombinasi yang bagus, oke? MUHC-nya berdiri sendiri, MIWA-nya nantinya akan bayarin MUHC-nya kan ya, cita-citanya kan gitu ya, kayak unit link kan gitu. Plus jadi tambahan untuk UP jiwanya orang tuanya itu, karena mereka merasa masih kurang yang sekarang mereka punya. Mereka mau nambah lah istilahnya. Oke. Mereka untuk, gue rasa sih cocok ya. Menurut gue dia pakai MUHC dan pakai MIWA. Kenapa? Bukan hanya untuk tambahan jiwa, tapi sebenarnya karena MIWA itu bisa juga jadi dana pensiun, bisa jadi dana pendidikan. Jadi it's very versatile. Menurut gue sih pendekatannya udah cukup baik. Nah, kenapa nggak mission sih? Kenapa nggak mission mission pakai health? Karena mission pakai health itu nggak bisa ada rawat jalan. Betul. Yes. Bagus apa enggak? Bagus, tapi nggak ada rawat jalannya. Sementara kalau MUHC itu ada rawat jalan, walaupun copay, tapi ada rawat jalan. Oke, bisa digabungin. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang perlu asuransi kesehatan tapi nggak mau punya unit link, sebenarnya kita bisa buatin dua, MUHC plus MIWA. MIWA-nya itu nanti hasil dari MIWA-nya digunakan untuk membayar si MUHC-nya. I think your approach is best untuk ngasih itu. MIWA-nya atas nama si orang tua kan ya? Atas nama orang tua ya, karena kan ya itu tadi, karena si orang tua itu merasa mereka pengen nambah UP jiwa gitu. Tapi karena kondisinya mereka udah punya yang laki, yang suami udah punya UP 1M, yang cewek, yang mamanya ini punya UP 800 juta. Ya. Gitu. Tapi jangan taruh semuanya di MIWA. Karena MIWA itu untuk usia 38 itu belum terlalu oke. Karena MIWA itu bagusnya kalau udah rada tua. Karena MIWA umur 0 sama MIWA umur 70 itu ya sama. Lo bayar 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun, dapat asuransinya cuma 240 juta. Sementara kalau lo dengan duit yang sama, lo taruh di mission misalnya, itu akan dapetin UP yang jauh lebih banyak. Jadi bahkan di sini kesempatannya Panji untuk bikin 3. Tergantung dari uangnya adanya berapa. 3 itu apa aja berarti? Maksudnya MIWA, MUHC, MIWA, dan mission. Oh, oke. Atau bahkan MEA kalau misalnya dia tergantung nih berapa. Tapi ini ada kesempatan untuk buka 3 polis. Kenapa? Karena kalau semua taruhnya di MIWA, itu dapat UP-nya kecil sekali. Iya. Gitu. Jadi MIWA itu memang dibikin hanya untuk nalangin si MUHC. Iya. Ya. Kalau memang targetnya rawat jalan. Ya. Kalau targetnya rawat jalan. Oke. Tapi kalau dia nggak target rawat jalan sama sekali, pakai mission healthcare, is also good karena anaknya masih kecil, preminya pasti masih jauh lebih murah, hidupnya masih panjang gitu loh polisnya. Oke. Keuntungan unit link adalah atau MIWA ya kita masih bisa cuti setelah 7 tahun kita masih bisa cuti. Kalau MUHC ya lo harus bayar lo ya, nggak boleh nggak bayar. Lo nggak bayar ya polisnya mati. Kemarin gue juga bikinnya yang Mission HC itu dia bayarnya 20 tahun sampai mereka pensiun, dan itu masih cukup. Kemarin sih di ilustrasinya masih cukup untuk yang ilustrasi rendah sih sampai si anak itu 70-an tahun kan, udah lebih dari lumayan sebenarnya kan. Ya sebenarnya kalau rawat jalan yang nggak terlalu gimana-gimana banget, karena rawat jalan itu kan masih ada copay 20% dan tergantung dari emerald atau ruby levelnya, itu ada plafonnya kayak 10 juta ya. Juta dan 20 juta gitu loh. Kalau emang dia bisa punya uang 10 juta untuk ngebayarin anaknya setahun, apa kayak sampai 10 juta bayar anak untuk rawat jalan? Kalau nggak nyampe, kenapa harus nyari itu? Look at the bigger picture. Gitu. Menurut gue ya. Karena plafonnya cuma 10 loh. Ya. Kalau emang punya uangnya 10 juta untuk 1 tahun, kenapa harus ke sana? Sementara lo punya kesempatan untuk taruh di mission untuk yang jauh lebih panjang,
Dan bayarnya cuma 20 tahun. Itu sih menurut gue. Jadi tergantung dari appetite-nya si customer. Kalau appetite customer tetap mau yang rawat jalan, ya go ahead. Jangan dilanggar. Tapi bikinin, oke, gue bikinin niwa ya, supaya lo nggak usah bayarin ini nantinya. Oke? Kalau misalnya enggak, gue maunya yang lebih itu, ya udah bikin mission pakai rider. Tapi kalau bilang, emang lo 10 juta nih setiap tahun nih untuk bayar rawat jalan anak lo. Vaksin nggak termasuk ya, by the way? Ya. Tuh. Ya tergantung appetite-nya mau kemana. Tapi sih ya, lo punya kesempatan untuk buka 2 polis. 3 bahkan. Oke. Dah ya. Yang lain, nanti nanya japri aja ya tadi terus. Ya, teman-teman, ada lagi mau ditanya yo. Ini kepada kagak ada yang jawab, ini videonya juga pada agak gue pasang video juga. Gak apa-apa. Saya suka kok cuap-cuap sendiri. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanya, kalau nggak ada yang mau ditanya atau mau ditanya langsung juga nggak apa-apa di grup Japri. It's fine. Intinya kalian harus tahu, kalian harus pede. Manulife is a good product, it's a good company, you're in a good team. Okay? Jadi pede aja jualannya, pede aja nawarinnya. Don't forget to ask, fact finding. Okay. Dah ya. Foto.